Satu, dua, tiga, empat. Jadi gini, pemeliharaan itu bukan hanya pemeliharaan secara material aja, tapi pemeliharaan menjauhkan konduktor kita ini dari pohon-pohon. Itu juga salah satu bentuk pemeliharaan. Gitu Bang. Terus Kalau dari sisi materialnya udah bagus, tetapi dari jaringannya masih kotor, banyak pohon-pohon yang seliweran kiri kanan dekat dengan jaringan kita, ya sama aja. Bakalan keandalan sistem kita tuh gak ada apa-apanya gitu loh. Jadi untuk mencapai keandalan yang bagus, pohon-pohon ini harus dirabas, menjauhkan mereka sesuai dengan ROW 2 meter gitu. marhaban ya Ramadan. Selamat datang di YouTube kamstuara.com. Oke, selama bulan Ramadan ini saya akan menceritakan sisi-sisi lain selama kami bertugas di NTB, NTT ataupun Bali. Salam bos, gas! Salam bos, PLN Kupang! Salam bos, kelistrikan Indonesia! Ya, itu adalah kerjasama kami dengan PT PLN Persero UP3 Kupang, ya, yang mana kami memanfaatkan sampah rabasan di sekitar jaringan PLN yang jumlahnya ratusan kilometer sirkuit, yang ternyata itu merupakan source of energy yang sangat-sangat luar biasa, dan saya yakin sustainability-nya itu akan sangat-sangat terjaga, dan juga continuity supply-nya pastinya, karena hampir setiap hari tim rabas PT PLN Persero itu melakukan perabasan di wilayah-wilayah tersebut, dan selama ini hanya dibuang ke TPA. Nah, kami mencoba untuk memanfaatkan sampah rabasan tersebut yang ternyata potensinya per kilometer sirkuit itu adalah 1,5 ton. Bayangkan saja berapa ratus kilometer sirkuit, dan pertumbuhannya itu sangat cepat. Oke pemirsa, sekarang kita lagi ada di area perabasan. Jadi saya baru tahu kalau fungsinya perabasan itu seperti apa. Jadi di sebelah sana itu ada pohon yang hampir mengenai ROW, yaitu berbahaya. Nah, bisa dijelasin nggak? Nah, sekarang saya lagi sama Mas Arya nih, yang biasa ada di lapangan. Bisa dijelasin Mas, itu jarak ROW atau apalah. Secara teknis itu kenapa itu pohon itu harus diterabas gitu? Jadi gini Mas, jarak dari konduktor ke pohon itu, dari row-nya itu, ROW-nya itu harus minimal 2 meter. 2 meter. Dari jaringan, dari samping maupun dari bawah. Berarti itu udah nggak 2 meter ya? Iya, itu udah deket banget. Itu Jadi udah mungkin deket ntar banget. bisa dirabas. Nah, kalau dia nggak dirabas, kemudian kena di TM, itu bisa terjadi gangguan. Gitu. Jadi fase ke tanah, fase ke bumi. Oh. Gitu. Tapi kalau dia naiknya pas kena dua-duanya, berarti fase-fase. Overcurrent. Jadi melebihi dari batas ambang 20 km. Berarti kalau jaringan ini gara-gara satu pohon ini misalnya membuat gangguan, berarti jaringan ke mana-mana juga terganggu. Iya, gitu? jaringan yang ke arah sini pasti terganggu karena di depan sana kan udah dipasang pengaman juga Mas. Jadi kalau di sini kena, berarti sampai di pengamannya sana putus. Kalau tidak putus, dia tembus sampai di sistem utama. Ya, di pembangkit. Ya, berarti perabasan itu penting juga ya untuk Sangat menjaga. bukan penting lagi, tapi sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Kalau jaringan bersih, material aman, berarti kontinuitas penyaluran pasti bagus, handal. Nah, ini juga jadi salah satu bisa jadi inovasi nih kita ketika kita merabas pohon ya, atau sebenarnya bukan pohon ya sih, ini ranting-rantingnya. Kita nggak merabas pohonnya sampai potong pohonnya. Ya, nah itu biasanya dibuang ke di TPA atau mungkin atau ada warga yang minta untuk dikasih konsumsi ternaknya mungkin. Oke. Nah, dan sebenarnya ini juga bisa bermanfaat untuk kebutuhan energi juga ya Mas. Iya, siap.
Yang penting nanti ke depan kalau dikelola dengan baik mungkin bisa jadi energi. Iya. Oke, mantap. Oke, kita lanjut lagi. My Tos, My Adventure dari NTT Kupang. Salam tos. Salam tos. Yuk. Oke, pemirsa, ini adalah hasil kayu perabasan, ya, yang hampir saja mengenai jaringan listrik PLN, ya. Bayangin aja ini segini kurang lebih 3 kiloan ya, 3 sampai 5 kilo nih, lumayan berat. Bayangin aja kalau 1 kWh-nya 1 kilo itu bisa menghasilkan 1 kWh, ya kalau ini satu pohon ini perabasan bisa menghasilkan kurang lebih 3 sampai 5 kilowatt hour ya. Ya kayak gitu. Dan ini kalorinya kalau biomass bisa sampai 4.000. Jadi bayangin aja kalau misalnya ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan energi, maka bukan hanya perabasan aja yang menjadi kepentingan PLN, tapi juga bisa membantu PLN dalam mengembangkan energi baru dan terbarukan. Oke pemirsa, tadi itu ternyata kayu jati. Ini kayu-kayu ini tuh kayu jati yang diterabas. Ini ada lagi kayu lontar ya. Ini kayu lontar. Ini yang udah patah atau udah kepotong. Intinya ini sampah lah ya. Tapi ini juga bisa jadi bahan material untuk waste to energy gitu. Ini kita coba nih berapa nih beratnya. Bentar ya. Awas Le. Jadi gini, pemeliharaan itu bukan hanya pemeliharaan secara material aja, tapi pemeliharaan menjauhkan konduktor kita ini dari pohon-pohon. Itu juga salah satu bentuk pemeliharaan. Gitu Bang. Terus kalau dari sisi materialnya udah bagus, tetapi dari jaringannya masih kotor, banyak pohon-pohon yang seliweran kiri kanan dekat dengan jaringan kita, ya sama aja. Bakalan keandalan sistem kita tuh gak ada apa-apanya gitu loh. Jadi untuk mencapai keandalan yang bagus, pohon-pohon ini harus dirabas, menjauhkan mereka sesuai dengan ROW. ya ini ya 70, 68. Anggaplah tadi ada 2 ya. Ada 2 ya. 136 kilo. Terus yang ini tadi 20,5. Apa ini ya? Kali 5 kali ya. kali 5 kali 100 Bang, 100 kilo. 100 kilo. Nah ini dari area segini aja kita udah bisa dapat 236 Dari satu kilo. gawang ini aja. Iya. Dari 2 pohon ini aja bisa dapat 100 kilo. 200 yang 236. Iya. 236 ambil lah. Ini kan nanti dikeringkan, dikeringkan. 2/3-nya. Ya anggaplah 200 kilo lah kita bisa dapat. 200 kilo kalau 1 kilogramnya itu 1 kWh. Berarti dapat 200 kWh ya. Berarti 200 kWh. Itu banyak, itu bisa pakai 2 bulan kalau hanya untuk rumah tangga. Iya. Kalau kompor bisa banyak juga di kompor. Salam tos, ini gila ini. Bermanfaat untuk semuanya. Ya di sini kan banyak kayu-kayu besar. Yang kecil aja tadi kurang lebih 5 kiloan. Yang kecil aja ya. Iya, yang tadi di depan-depan itu Itu kan. karena masih basah, masih ada air. Kalau mungkin Iya. nanti dikeringkan 2/3-nya lah bisa. asumsinya. Gitu. Oke. Oke, Bang. Dah. Oke pemirsa, ini saya sedang menghimpun data nih sama tim ya. Kemarin sudah menghitung yang besar-besar. Nah sekarang kita coba hitung yang kecil-kecil ranting ini. Ternyata ranting yang kelihatan seperti ini aja, ini beratnya sekitar 200 gram, ya. 250 ya, 250 gram, ya. Jadi memang kayu ini sangat padat ya, dan potensinya sangat besar sekali untuk jadi bahan bakar kayak gitu. Nah sekarang itu lagi dihitung sama Pam-Pam. Coba lihat. Kenapa kita harus menghitung ini? Kita menghitung untuk melihat potensi. Jadi walaupun nantinya kita menghitung potensi biomass itu sebenarnya berapa banyak yang dihasilkan oleh para tim perabas. Nah, nanti kita coba kalkulasi dan kita tentukan. Berapa? 3,60 ya, ini agak enteng ini kayaknya. Udah agak kering ya. 3,60. Berarti rata-ratanya sekitar, kalau yang batangan gini sekitar 3 sampai 4 kilo, sampai 5 lah, sampai 5 kilogram per batang. Ya. Dah. Belum makan lagi.
Ini sekarang kita lagi ada di Prabasan Kota ya. Kalau kemarin kita di Prabasan Hutan, ya, ini Prabasan Kota. Ini agak lebih kompleks karena langsung berinteraksi dengan masyarakat. Tapi intinya kayak gini, kita dari kemarin coba bikin simulasi perhitungan sebenarnya berapa sih biomes yang dihasilkan dari hasil perabasan ini. Nah, untuk yang di kota ini ya, ini kita sedang memotong pohon mangga, perabasan pohon mangga yang dekat dengan jaringan. Ini pun ya, setelah kita hitung ya, kurang lebih biomes yang dirabas itu kurang lebih ada 80 kg. Bayangin aja, baru satu titik. Bayangin kalau misalnya ada 10 titik aja pohon yang dirabas. Kalau 1 kilogramnya itu ekivalen dengan 1 kWh, kalau 800 kilogram berarti sudah 800 kWh. Bayangin aja, itu potensinya. Dan untuk continuity supply-nya ya otomatis pasti akan terjaga karena pohon akan terus tumbuh dan akan terus dirabas. Gitu. Jadi ini sangat menarik. Salam TOS, salam JOS. JOS itu jaringan olah sampah biomasa. Dapat dari mana? Dapat lagi aja. Mimpi.